Assalamualaikum Sobat Football United. Preview. Wow, setelah berapa hari ya? 20-an lebih hari tanpa pertandingan Manchester United. Akhirnya gue bikin preview lagi nih. Kita membahas preview pertandingan Manchester United lagi. Pertandingan kali ini Manchester United akan menjamu Leeds United, Derby of Roses. Ini merupakan salah satu pertandingan yang ya bisa disebut ya memang derby ya, artinya memang punya sejarah, punya kultur juga. Gue tidak ingin terlalu membahas terkait dengan sisi historis dari Derby of Roses. Kayaknya sudah pernah gue bahas juga deh di, tentu saja sudah lama ya, mungkin di gue nggak tahu kapan gue bahas, tapi yang jelas ini salah satu pertandingan bergengsi bagi Manchester United. Ada beberapa pertandingan misalnya yang menurut gue yang levelnya paling tinggi itu jelas menghadapi Liverpool, lalu saat ini menghadapi Manchester City dan menghadapi Leeds United juga. Dan kalau melihat di papan klasemen antara Manchester United dengan Leeds United, ini memang terpaut cukup jauh. Manchester United berada di peringkat ketiga, sementara Leeds United berada di peringkat ke-15 dengan 22 poin jarak di antara keduanya. Leeds United kalau menurut gue ya berada di peringkat ke-15 dengan nilai 33 ini belum aman-aman betul untuk menjauhi zona degradasi. Ada poin sakral, katanya 40 ya kan hitung-hitungnya. Jadi kalau bisa mendapatkan 40 baru bisa disebut aman. Sementara mereka masih ada 7 poin lagi yang harus didapatkan untuk bisa meraih poin 40. Dari situ gue pikir Leeds United akan mencoba nih ya, mengambil poin di Old Trafford. Tapi saat ini semua mungkin semua harapan dari fans Manchester United ada pada kemenangan yang diinginkan supaya Manchester United semakin cepat mengamankan tiket Liga Champions. Manchester United juga semakin kokoh di papan atas ya. Sekarang kita berbicara terkait dengan 3 besar. Manchester United beberapa bulan yang lalu berbicara terkait dengan posisi 4, posisi 5, tapi kali ini kita berbicara terkait dengan posisi 3. Dan untuk semakin mengamankan, semakin mengokohkan posisi ketiga ya, Manchester United harus menang. Dan menurut gua memang yang paling penting di pertandingan menghadapi Leeds United, bukan hanya menghadapi Leeds United, tapi dari menghadapi Leeds United sampai dengan akhir musim nanti, di mana Manchester United masih ada sekitar 8 pertandingan lagi, yaitu ya memang di kemenangan ya. Jadi Manchester United harus menurut gue mendapatkan kemenangan, mendapatkan hasil. Cuman ya seperti gue katakan tadi di awal bahwa Leeds United pun juga mengincar kemenangan. Banyak tim saat ini sudah berbicara terkait dengan hasil. Tidak peduli bagaimanapun yang cara yang mereka dapatkan ya, permainan seperti apa, apakah pragmatis atau tidak, apakah bermain baik atau tidak, yang penting dapat hasil. Leeds United sendiri dari beberapa pertandingan terakhir, kalau gue lihat ya dari setidaknya tanggal 10 Februari, mereka hanya 2 kali kalah nih, menghadapi Manchester City dan menghadapi Sunderland dengan skor tipis 0-1. Baru-baru ini mereka berhasil menyingkirkan West Ham di ajang kompetisi FA ya. Jadi menurut gua ya, dan ini mereka lakukan di London juga. Jadi mereka sedang dalam situasi yang positif. Bahkan sebelumnya mereka tidak pernah kalah menghadapi Brentford, Crystal Palace, dan juga menghadapi Norwich di ajang FA. Jadi Leeds United juga dalam keadaan yang menurut gua positif nih. Walaupun kalau melihat dari beberapa pertandingan terakhir, paling tidak dari akhir bulan Februari, ada kecenderungan mereka sulit untuk bisa mencetak gol. Dan mungkin sisi ini yang Manchester United bisa manfaatkan. Manchester United punya catatan rekor mencetak gol yang bagus menurut gua bersama dengan Michael Carrick. Ketika Leeds United menyingkirkan West Ham melalui adu penalti ya. Kalau gue lihat expected goals ada di angka 2,4, tapi mereka buat 2 gol. Jadi agak sedikit di bawah dari XG.
Apakah mereka ada permasalahan di finishing, ada permasalahan mungkin di ketajaman, bisa jadi demikian. Tapi tetap menurut gua Manchester United harus waspada ya. Karena kita berbicara Premier League, kejutan itu sangat mungkin terjadi. Pemain Leeds United, kalau gua lihat dari SofaScore, ada 2 pemain yang harus diwaspadai oleh Manchester United. Nomor 1 jelas Dominic Calvert-Lewin. Ini adalah top goal scorer ya dari Leeds United sejauh ini dengan 10 gol. Satu lagi, ini sebenarnya bukan diwaspadai karena berbahaya, tapi diwaspadai karena bisa jadi menyulitkan Manchester United untuk mencetak gol. Yaitu adalah Karl Darlow. Penjaga gawang Leeds United ini memiliki rating yang juga tinggi kalau dibandingkan dengan pemain-pemain Leeds United lainnya. Nah, ini menurut gua kenapa gue katakan ini bisa menjadi potensi menyulitkan bagi Manchester United. Kita tahu ada banyak penjaga gawang ketika berhadapan dengan Manchester United, lalu tiba-tiba mereka bermain dengan baik ya, dengan luar biasa. Dan ini yang juga sering Manchester United hadapi. Bahkan di beberapa pertandingan terakhir banyak sekali peluang-peluang dari Manchester United yang sebenarnya sudah mereka create, mereka ciptakan dengan baik, tapi gagal mereka manfaatkan, atau mereka bolanya mereka masukkan ke gawang ya, karena penjaga gawang dari tim lawan yang bermain luar biasa. Jadi Manchester United harus punya karakter yang kuat menurut gua untuk terus mencoba di pertandingan nanti untuk bisa membuat gol ke gawang Leeds United. Dari Manchester United sendiri, Lisandro Martinez sudah ikut latihan, Patrick Dorgu juga demikian. Walaupun nampaknya peluang untuk bisa mendapatkan menit bermain lebih ke menurut gue akan lebih ke Lisandro Martinez. Apakah dari awal atau tidak, gue tidak tahu. Gue perkirakan dia akan terlibat dari bangku cadangan. Sementara Dorgu, gue perkirakan agak mungkin kecil peluang dia akan mendapatkan kesempatan bermain di pertandingan kali ini. Dia bisa berada di bangku cadangan aja, menurut gue sudah merupakan lompatan yang sangat tinggi bagi Patrick Dorgu. Nah, kalau berbicara terkait dengan susunan pemain dari Manchester United, kalau melihat bagaimana kecenderungan Leeds United ya, gua perkirakan mereka akan ambil posisi lebih bertahan dengan mereka akan memanfaatkan kecepatan untuk bisa mendapatkan peluang. Itu nomor 1. Nomor 2, dengan Dominic Calvert-Lewin, Leeds United juga akan berusaha untuk memanfaatkan misalnya set piece, corner yang mereka dapatkan. Akan ada banyak situasi duel-duel fisik menurut gua di pertandingan nanti menghadapi Leeds United, dan para pemain Manchester United harus siap dengan kemungkinan-kemungkinan tersebut. Jadi pemain Manchester United menurut gua harus tampil dengan agresivitas yang tinggi. Mereka tidak bisa lengah, terutama dalam duel dan juga dalam usaha untuk mendapatkan second ball. Bola kedua ini juga penting menurut gua untuk Manchester United perhatikan. Nah, Leeds United sendiri, kalau gua lihat ya, jadi Daniel Farke ini cenderung memakai 3 center back sebagai sistem di Leeds United. Dan menghadapi Manchester United menurut gua dari 3 center back itu dan juga 2 wingback ya, ini bukan tidak mungkin akan menjadi 5. Jadi Leeds United punya kecenderungan untuk menumpuk pemainnya di lini belakang Manchester United. Tapi dengan perhatian bahwa ya mereka ketika melakukan transisi menyerang, mereka punya tenaga ekstra di sektor sayap. Dan ini Manchester United harus waspadai. Artinya pemain-pemain yang menempati posisi sayap seperti kayak Dalot, mungkin seperti kayak Luke Shaw, Mbeumo ataupun Cunha harus bergerak secara, menurut gua secara intensitas mereka harus tinggi, naik turunnya. Mereka harus jaga betul. Lalu mereka harus waspada betul dengan serangan balik dari Leeds United. Ini harus mereka putuskan seawal mungkin ya. Jangan sampai Leeds United ini semakin
dalam bergerak ke daerah pertahanan Manchester United. Di sisi lain, Manchester United menurut gue harus memanfaatkan sektor tengah untuk menembus pertahanan dari Leeds United. Sektor sayap nampaknya akan lebih sulit melihat ada tenaga ekstra bagi Leeds United untuk bertahan, untuk mengawal sektor sayapnya. Dan ini menurut gue yang harus diperhatikan oleh Michael Carrick nanti. Dari hal tersebut, mengenai formasi pemain siapa turun di posisi apa, gue perkirakan Senne Lammens di penjaga gawang. Lalu Leny Yoro, gue pikir akan masih berduet dengan Harry Maguire di posisi center back. Lalu di kanan Diogo Dalot kabarnya ada gangguan ya, sehingga gue pikir seorang Nocer Mazraoui akan ditempatkan di sebelah kanan, Luke Shaw di kiri. Lalu 2 pivot Casemiro dengan Kobbie Mainoo. Lalu ada 3 di posisi serang. Nah, ini yang menarik. Apakah Mbeumo akan ditempatkan sebagai ujung tombak ataukah seorang Benjamin Sesko? Gua perkirakan Amat akan menempati posisi sayap kanan. Lalu Cunha kiri, Bruno Fernandes di posisi gelandang serang tengah, dan di depan Mbeumo. Kenapa gue lebih memilih Mbeumo daripada Sesko? Nampaknya kalau Manchester United terlalu memaksakan dari sektor sayap, lalu misalnya berharap dengan crossing di awal-awal pertandingan nampaknya akan sulit, karena Leeds United pastinya akan memperhatikan sektor sayap seperti gue katakan tadi. Bagaimana kecenderungan Farke menempatkan lebih banyak pemain di sektor sayap ini juga akan menyulitkan Manchester United, sehingga dari tengah ini yang menurut gue lebih punya peluang untuk Manchester United tembus. Dan artinya ada kecepatan, ada kombinasi. Manchester United harus memanfaatkan setiap momentum ketika mereka bisa melakukan shooting. Kenapa tidak mereka lakukan, misalnya walaupun dari luar kotak penalti. Hal-hal seperti itu menurut gue harus mereka upayakan bahkan dari menit awal. Harapannya Manchester United tidak kebobolan dulu, karena kalau kebobolan dulu gue bisa bayangkan Leeds United akan lebih rapat lagi bertahannya, dan ini akan semakin menyulitkan Manchester United. Gue harapkan di pertandingan setelah 20 sekian hari absen Manchester United ya, tidak bertanding, Manchester United tidak kehilangan momentum, tidak kehilangan ritme. Ini juga penting karena biasanya setelah istirahat cukup jauh, ya cukup panjang maksud gue ya, ada kekhawatiran tidak sama ritmenya, karakternya. Gue harapkan tidak demikian. Jadi bagaimana staf kepelatihan ataupun Michael Carrick juga tim kepemimpinan dari Manchester United untuk membakar semangat dressing room ini juga penting menurut gue di pertandingan menghadapi Leeds United nanti. Bagaimana menurut Sobat Football United? Kira-kira siapa yang menang, berapa skornya? Drop di kolom komen. Siapa yang mencetak gol? Drop juga di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.